Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan eksternal sistem politik, yang dimana dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Haji Jamaluddin Ahmad, SOS MSI. Perkenalkan, nama saya Herani dari kelas B dengan NIM 09105804 23012. Baik, di sini saya akan menjelaskan sub pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama yaitu tujuan dari lingkungan eksternal sistem politik. Yang kedua, klasifikasi lingkungan masyarakat internasional. Yang ketiga, pelestarian hubungan Indonesia dengan lingkungan eksternal sistem politik Indonesia. Nah, tujuan dari lingkungan eksternal sistem politik adalah untuk memfasilitasi interaksi dan kerjasama antara negara-negara dalam mencapai tujuan bersama. Nah, adapun tujuan utama lingkungan eksternal sistem politik, yang pertama, menciptakan keamanan internasional. Lingkungan eksternal sistem politik bertujuan untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan internasional melalui kerjasama antara negara-negara anggota organisasi internasional seperti PBB dan NATO. Tujuannya adalah menciptakan tatanan kehidupan internasional yang aman, damai, dan harmonis. Kedua, pembangunan hubungan diplomatik. Pembangunan hubungan diplomatik oleh setiap negara termasuk Indonesia dirancang untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua. Ini meliputi upaya untuk memperoleh keuntungan politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan HANKAM sehingga tercapailah keutuhan NKRI. Ketiga, menjadi forum kerjasama regional dan global. Lingkungan eksternal sistem politik juga berfungsi sebagai forum bagi menjaga perdamaian dalam kawasan dan menjadi platform kerjasama dalam rangka membangun hubungan baik dalam bidang-bidang strategis lainnya. Yang kedua, ada klasifikasi lingkungan masyarakat internasional, merupakan konsep yang penting dalam memahami dinamika hubungan antar negara dan interaksi sosial di tingkat global. Menurut Gabriel A. Almond, lingkungan masyarakat internasional dapat dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, sistem politik internasional. Ini mencakup interaksi antara negara-negara yang berusaha menciptakan tatanan internasional yang aman dan damai melalui organisasi seperti PBB dan NATO. Kedua, sistem ekologi internasional merupakan lingkungan fisik yang meliputi sumber daya alam dan tempat tinggal manusia yang harus dikelola secara berkelanjutan oleh semua negara. Yang ketiga, sistem sosial internasional. Ini melibatkan struktur sosial dan budaya yang terbentuk dari interaksi antar negara, termasuk nilai-nilai adat istiadat dan peradaban yang saling memengaruhi. Nah, yang ketiga ada pelestarian hubungan Indonesia dengan lingkungan eksternal sistem politik Indonesia. Pelestarian hubungan Indonesia dengan lingkungan eksternal dalam konteks sistem politik Indonesia merujuk pada upaya negara Indonesia untuk menjaga dan memperkuat hubungan baik dengan negara-negara lain serta organisasi internasional. Hal ini penting karena hubungan internasional memengaruhi kestabilan politik, ekonomi, dan sosial Indonesia baik dalam tataran bilateral, regional, maupun global. Nah, ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pelestarian hubungan Indonesia dengan lingkungan eksternal dalam sistem politik Indonesia. Pertama, ada diplomasi internasional. Indonesia menerapkan diplomasi internasional yang berdasarkan pada prinsip-prinsip politik luar negeri bebas aktif. Artinya, Indonesia tidak berpihak pada blok tertentu dalam konflik internasional dan tetap aktif berperan dalam isu-isu global seperti perdamaian, hak asasi manusia, perubahan iklim, dan perdagangan internasional. Yang kedua, ada peran Indonesia dalam organisasi internasional. Indonesia terlibat dalam berbagai organisasi internasional seperti PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, ASEAN, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara,
G20, dan organisasi regional lainnya. Keikutsertaan ini memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi internasional dan memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan global. Yang ketiga ada hubungan ekonomi internasional. Pelestarian hubungan Indonesia dengan negara-negara lain juga penting dalam sektor ekonomi Indonesia. Menjalin hubungan perdagangan dan investasi dengan berbagai negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kerjasama ini mencakup berbagai bidang, mulai dari energi, industri, hingga sektor teknologi dan pariwisata. Nah, ada isu lingkungan dan keberlanjutan. Indonesia juga memiliki peran penting dalam isu-isu lingkungan global seperti perubahan iklim, deforestasi, dan perlindungan biodiversitas. Indonesia terlibat dalam berbagai kesepakatan internasional seperti Paris Agreement untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan melindungi hutan tropis. Dan terakhir, menghadapi tantangan global. Sistem politik Indonesia juga harus menghadapi tantangan global seperti terorisme, ketegangan geopolitik, serta ancaman dari perubahan iklim dan bencana alam. Untuk itu, Indonesia menjalin hubungan baik dengan negara-negara besar dan berperan aktif dalam organisasi internasional untuk menciptakan keamanan dan stabilitas global. Nah, adapun kesimpulan dari materi tadi, yaitu lingkungan eksternal sistem politik bertujuan untuk menciptakan keamanan internasional, membangun hubungan diplomatik, dan menyediakan forum kerjasama regional dan global. Sistem masyarakat internasional terbagi menjadi 3 kategori utama, yaitu politik, ekologi, dan sosial. Indonesia berperan aktif dalam menjaga hubungan internasional melalui diplomasi bebas aktif, keikutsertaan dalam organisasi global seperti PBB dan ASEAN, serta kerjasama ekonomi dan lingkungan. Pelestarian hubungan ini penting untuk stabilitas politik, ekonomi, dan sosial Indonesia, sambil menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan ketegangan geopolitik. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Terima kasih. See you the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.